Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar? Harapan dan doa saya bahwa kita semua sudah bangun dengan sukacita di hari ini dalam anugerah Tuhan. Dan kita akan melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Namun sebelumnya mari membaca Alkitab. Kita bertemu kembali di acara Renungan Pagi edisi 20 Desember 2022. Bacaan kita pagi ini dari Lukas 1 ayat 18-20 demikian. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Tak mudah percaya. Saudara sekalian, sepintas kita akan tahu bahwa apa yang dikatakan Zakaria adalah hal yang wajar. Sebab memang secara logika istrinya tak akan mungkin lagi punya anak. Tetapi saudara sekalian, dalam teks ini kita melihat bahwa Allah ternyata melampaui daripada apa yang dipikirkan dan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia di bumi ini. Zakaria dan istrinya Elisabeth adalah orang Yahudi yang tinggal di dekat Yerusalem, yang sampai saat itu masih tetap memelihara dan mematuhi perintah-perintah Allah dalam Taurat Yahudi. Selama bertahun-tahun mereka berdoa agar memiliki seorang bayi. Dan ketika mereka sudah tua, mereka belum juga memiliki anak. Zakaria adalah seorang imam di bait suci. Suatu hari seorang malaikat bernama Gabriel datang kepadanya. Gabriel mengatakan bahwa Allah akan menjawab doa Zakaria dan Elisabeth. Mereka akan memiliki seorang bayi. Gabriel mengatakan bahwa mereka hendaknya menamai bayi itu Yohanes. Namun apa yang terjadi? Zakaria tidak mempercayai malaikat itu. Aneh ya. Beberapa lamanya Zakaria berdoa untuk meminta anak. Tapi ketika Tuhan menjawab doanya, ternyata tidak begitu mudah untuk mempercayainya. Hal ini terjadi karena Zakaria mengandalkan pikirannya, mengandalkan logikanya sebagai manusia, bahwa apa itu tak akan terjadi lagi sebab Elisabeth sudah tua, terlalu tua untuk memiliki seorang bayi. Gabriel mengatakan bahwa karena dia tidak mempercayai apa yang telah Allah janjikan, Zakaria tidak akan dapat berbicara sampai Yohanes lahir. Dari kisah ini saudara sekalian, kita melihat bahwa tidak mudah percaya kepada Allah. Tidak mudah percaya pada perkataan-perkataannya. Walaupun kita bisa mengucapkannya secara berulang-ulang, kita membacanya secara berulang-ulang, tapi seringkali apa yang keluar dari mulut tidak seperti yang ada di dalam hati. Meskipun malaikat Allah sendiri yang menyampaikannya, padahal Allah tidak berkenan atas ketidakpercayaan manusia. Manusia pun bisa dihukum karenanya. Saudara sekalian, dari teks ini kita belajar bahwa seringkali Tuhan menyediakan hukuman bagi ketidakpercayaan kita terhadapnya. Maka dengan mengingat bahwa Allah tak pernah melupakan janjinya, marilah kita belajar mempercayai janji Allah. Jangan karena kita penuh keterbatasan dan kelemahan kita menyangka bahwa hal itu dapat menjadi penghalang bagi Allah untuk melaksanakan karyanya. Saudara sekalian, dari sini kita melihat bahwa ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, sesungguhnya bukan karena doa kita menyebabkan Ia melakukan itu, tetapi karena keinginan hatinya sendiri, karena kehendak hatinya sendiri. Dia berkuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan segala sesuatu yang Ia sudah rancangkan sebelumnya. Saudara-saudaraku, mari kita belajar untuk mempercayai Allah dalam segala kehidupan kita. Memang kadang-kadang Allah mungkin saja melakukan sesuatu di luar kelaziman, karena segala rencana dan karyanya dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Sebab itu bila saudara-saudaraku sedang menantikan jawaban Allah atas doa-doanya, ingatlah bahwa Allah tidak lupa pada kita. Jawaban Allah terkadang datang dalam cara yang mengejutkan dan tidak terduga, juga dalam waktu yang tidak bisa kita perkirakan. Oleh sebab itu jangan menjadi tidak percaya, tetaplah nantikan Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya.
Tetaplah bertekun dalam iman kepadanya walaupun sulit untuk melihat buktinya. Saudara-saudaraku, biarkanlah menjelang perayaan Natal pada tahun ini, kita mengoreksi diri kita. Sebentar lagi, tinggal beberapa hari kita akan masuk dalam perayaan Natal. Apa yang mustahil bagi manusia terwujud di tengah-tengah dunia ini. Bahwa ini memang sesuatu di luar kelaziman yang terjadi di muka bumi ini. Tapi itulah Natal. Natal selalu memberikan harapan baru. Natal selalu mengubah perspektif kita sebagai manusia yang terbatas untuk memandang kepada Tuhan yang tak terbatas itu. Dan ada banyak hal dalam hidup kita, saudara-saudaraku, sepertinya sulit untuk mendapatkan jawabannya. Tetapi ketika kita taruhkan di dalam tangan Allah, biarlah Allah yang bertindak. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, ajarilah kami untuk percaya. Ajarilah kami untuk setia dan taat menantikan waktu dan jalan Tuhan untuk menjawab segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Ya Tuhan, mohon ampun karena kadang-kadang kami berdoa kepadamu, tetapi tidak mempercayai Engkau bahwa Engkau akan bekerja. Apalagi ketika kami berdoa sekian lama, dan sepertinya apa yang kami doakan tak kunjung datang. Ya Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak tergantung pada apa adanya kami. Keterbatasan dan kelemahan manusiawi kami tidak menghalangi Tuhan untuk berkarya atas hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Engkau tahu umat-umat-Mu yang sedang berdoa kepadamu pada pagi ini. Yang mengikuti renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Sekali lagi ya Tuhan, di hati kami taruhkan apa yang menjadi pokok-pokok doa kami pagi ini. Apa yang menjadi kerinduan-kerinduan umat-Mu. Ya Tuhan, mereka yang sedang menantikan keturunan. Biarlah Engkau berproses atas hidup mereka dan yakinkan mereka bahwa tidak ada doa yang tidak Tuhan jawab. Tapi Engkau punya kuasa sendiri, mengaturnya indah pada waktunya. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit sepertinya menahun dan tak sembuh-sembuh. Berilah kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Dan bekerjalah atas keyakinan hidup mereka terhadap Engkau. Kami tahu Engkau yang mengatur segala doa-doa kami dan menjawabnya tepat pada waktunya. Dan karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa pada pagi ini kepada saudara-saudara yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan hidup mereka. Ajarlah mereka semua dan ajarlah kami untuk tetap taat dan mempercayai Engkau Tuhan dalam segala situasi hidup kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah kemurahan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.